Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, we meet again in digital marketing class, and today is 4th August 2020. This video is slide presentation for 11 and 12th grade, and we will gonna talk about introduction action part 1. Yeah, let's begin. Ya, jadi sekarang kita akan membicarakan dulu tentang apa itu video. Kenapa? Karena nanti yang akan kita buat tuh video gitu ya. Kan kita fokusnya membuat konten di YouTube. Jadi kita harus sepakat dulu nih apa yang dimaksud dengan video. Secara definisi, sebenarnya video itu merupakan kumpulan dari banyak gambar yang digerakkan dengan kecepatan. Contohnya kayak kalau kita nonton film kartun, itu sebenarnya ada banyak scene ya, atau ada banyak potongan gambar yang digerakkan secara berurutan dengan kecepatan yang dengan kecepatan tertentu sehingga seakan-akan terlihat uh, gambar tersebut bergerak. Nah, itu atau mungkin ketika kita menonton film atau menonton sinetron itu juga sebenarnya per scene kan yang di syuting atau yang diambil gambarnya itu per scene. Nah, terus kemudian dari scene-scene itu digabung-gabungkan. Atau juga bisa kita bikin slide presentasi, kemudian slide presentasi tersebut dijadikan video, jadi bergerak antara satu slide dengan ke slide lainnya itu secara otomatis. Atau bisa kita bikin kayak foto gitu, slideshow foto yang bergerak antara satu foto dengan ke foto lainnya itu secara otomatis, itu juga termasuk ke video. Jadi uh, yang namanya video itu tidak hanya ketika kita mengambil gambar dengan fitur video di handphone atau menggunakan kamera secara bersambung. Jadi pengambilan gambar yang secara bersambung terus-menerus tidak terputus, tidak hanya seperti itu, tetapi bisa juga kita akali dengan cara um, menggerakkan beberapa potongan gambar. Nah, dari sini nanti kita sepakat ya bahwa yang namanya video itu bisa saja kita mengumpulkan beberapa gambar, kemudian dari gambar-gambar tersebut kita buat bergerak, entah itu dengan slideshow atau dengan digerakkan apa perpindahannya dibuat smooth mungkin sehingga seakan-akan itu satu kesatuan gambar. Itu terserah kalian. Nah, makanya nanti untuk tugas kita tidak perlu kalian tidak perlu susah-susah. Kalau kalian mau sederhana, bisa saja kalian tinggal mengumpulkan gambar-gambar atau foto-foto, kemudian itu dijadikan slideshow, dan tapi jangan lupa untuk dikasih suara ya, atau dikasih audio, karena kan eh, kayak tugas yang pembaca surat Al-Mulk itu em, kalau bisa ada suaranya gitu. Tapi kalau tugas yang membuat akun itu tidak ada suara juga tidak apa-apa sih, tutorial. Jadi kita kayak habis klik ini, klik ini, klik ini kayak gitu tidak masalah. Jadi penjelasannya bisa dengan menggunakan teks, itu juga tidak masalah. Oke, setelah kita sepakat apa itu video, sekarang kita membicarakan tentang AdSense. Nah, secara definisi, AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google. Kalian mungkin sering dengar ya kalau YouTuber itu banyak banget yang mendapatkan penghasilan menjadi YouTuber atau menjadi blogger. Nah, sebenarnya penghasilan-penghasilan itu baru bisa didapat kalau kita mendaftar ke Google AdSense. Jadi, kalau kita mendaftar AdSense gitu. Kalau tidak ya mau seramai apapun blog kita ya tetap saja kita tidak mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, jadi sebenarnya AdSense itu apa? Saya ilustrasikan seperti ini. Eh, Sebelumnya kita harus sama dulu perspektifnya ya. Jadi eh, ibaratkan televisi. Di dalam televisi itu kan ada banyak stasiun televisi. Ada Indosiar, ada RCTI, ada SCTV. Nah, masing-masing stasiun televisi tersebut kan memiliki program acara. Ada yang Indosiar itu dari acara dangdutnya, ada yang RCTI dari sinetronnya. Nah, kita sebagai penonton itu kan menonton televisi tersebut secara gratis. Begitu juga dengan apa namanya? Kadang ketika kita menonton, kita di tengah-tengah acara, di tengah-tengah program itu ada iklan. Nah, iklan yang kita tonton itu kan juga secara gratis. Padahal sebenarnya dari iklan tersebutlah para pembuat program, jadi stasiun televisi tersebut mendapatkan keuntungan dari iklan-iklan
tersebut, karena dari penonton yang menonton, kita sebagai penonton tidak membayar kan, tidak membayar stasiun televisinya. Jadi bayarannya didapat dari iklan yang dititipkan atau ditayangkan di tengah-tengah program berlangsung. Nah, konsep kerja seperti itu itulah yang juga digunakan oleh YouTube. Jadi YouTube itu ibaratnya televisi. Di sana ada banyak channel atau stasiun. Stasiun televisinya ya channel YouTube itu. Jadi channelnya kan ada ribuan atau puluhan ribu, bahkan sekarang banyak sekali ya. Intinya kalau kita punya akun YouTube, kita pasti berhak atau punya tempat untuk membuat channel YouTube. Jadi kita bisa mengupload video apa saja yang kita buat di channel kita tersebut. Nah, kita sudah menjadi stasiun televisi di situ, di YouTube. Nah, nanti uh, uh, kalau kita mendaftar di AdSense, di tengah-tengah penayangan video kita itu nanti akan ada iklan. Nah, dari iklan penayangan iklan tersebutlah kita bisa mendapatkan penghasilan seperti itu. Jadi AdSense itu adalah penghubung antara pembuat iklan dengan kita sebagai penayang iklannya atau channel yang menayangkan iklan. Itu. Oke, sebenarnya untuk mendapatkan uang dari internet itu caranya ada banyak. Nah, yang ada hubungannya dengan iklan-iklan atau AdSense itu sendiri ada 3 ini ya, yang akan kami jelaskan sekarang. Pertama ada AdMob. Jadi AdMob itu seperti apa? AdMob itu kita mendapatkan komisi dari penayangan iklan pada sebuah aplikasi. Nah, ini jadi kita sebagai developer atau kita sebagai pembuat aplikasi yang meletakkan aplikasi kita ke Play Store dan tentunya sudah didaftarkan melalui Google AdMob, sehingga ketika aplikasi kita di-download oleh user atau pengguna, kemudian user tersebut menggunakan aplikasi kita, biasanya di tengah-tengah penggunaan aplikasi nanti akan ada iklan. Kayak kalau kalian download game yang gratisan atau aplikasi yang gratisan kan biasanya seperti itu ya. Eh, di tengah-tengah penggunaan nanti akan ada selingan iklan misalnya untuk mendownload game sejenis atau untuk belanja di suatu e-commerce kayak gitu. Nah, dari penayangan iklan itulah nanti ada komisi yang didapat oleh si developer atau pembuat aplikasi tersebut. Kemudian ada juga yang model website. Jadi ini intinya sama dengan YouTube, tetapi AdSense di sini website di sini tuh kontennya kan biasanya tulisan ya, atau sebenarnya kalau website itu kontennya lebih luas lagi. Di website itu ada bisa kita meletakkan tulisan, bisa kita meletakkan gambar, kemudian bisa kita meletakkan video atau suara itu bisa. Jadi lebih luas lagi platformnya atau medianya atau kontennya, konten yang bisa kita letakkan di website tersebut. Nah, sama dengan YouTube, jadi nanti ketika kita masuk ke suatu website atau blog, itu kan biasanya nanti ada iklan ya, iklannya. Kayak kalau kalian coba masuk ke detik.com itu sekali masuk tuh langsung iklannya banyak sekali. Nah, itu nanti disitulah penayangan iklan terjadi. Apalagi biasanya ada yang model kalau kita klik iklannya itu nanti lebih banyak lagi apa namanya komisi yang didapat seperti itu. Kalau YouTube modelnya adalah eh, penayangan iklannya di tengah-tengah video yang kita upload di YouTube gitu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan sedikit tentang cara kerja YouTube AdSense secara eh, kasar saja ya. Jadi AdSense itu tadi kan sebagai penengah antara YouTuber dengan si pembuat iklan. Di YouTuber di sini kita sebut sebagai publisher ya, atau penayang iklan. Sedangkan yang pembuat iklan ini bisa kita sebut sebagai advertiser. Nah, si advertiser ini biasanya suatu perusahaan atau brand yang ingin mempromosikan barang atau jasa yang dia miliki supaya dikenal oleh halayak. Jadi dia bekerja sama dengan Google. Dia bayar bayar si Google, dalam hal ini si AdSense itu, untuk nitip iklannya supaya minta tolong ditayangkan di uh, karena platform Google kan sangat banyak. Jadi minta tolong ditayangkan di blog atau di aplikasi atau di YouTube gitu. Jadi bayar katakanlah bayar 1.000 gitu ya, 1.000 per penayangan. Jadi tiap kali iklannya ditayangkan si advertiser ini bayar 1.000 ke AdSense. Nah, si AdSense ini
kan dia punya banyak media, jadi dia akan meletakkan iklan yang sudah dititipkan padanya tersebut ke video-video yang rame, ke website atau blog yang banyak dikunjungi, atau ke aplikasi yang banyak di-download seperti itu. Nah, nanti si developer dan pembuat konten akan mendapatkan komisi dari setiap penayangan iklan. Nah, tadi kan kerjasama antara advertiser dengan si AdSense-nya ini kan contohnya kontraknya 1.000 per penayangan. Nah, makanya nanti Google atau AdSense akan membayar penayang iklan itu pastinya kurang dari 1.000, katakanlah 500 atau berapa sesuai dengan persyaratan yang sudah dibuat oleh AdSense gitu. Jadi kita sebagai konten kreator atau sebagai pembuat developer, pembuat aplikasi akan mendapatkan komisi um, dari penayangan iklan di apa namanya, di media yang kita miliki. Nah, kok gitu ya. Tapi enak dong si AdSense-nya berarti mendapatkan keuntungan lebih karena kan dia dibayar 1.000 terus AdSense-nya bayar kita kurang dari 1.000 gitu. Nah, tapi ingat bahwa mencari iklan itu tidak mudah. Ya memang kita mungkin channelnya sudah sangat ramai, kemudian atau blog yang kita miliki sudah trafficnya sudah sangat tinggi gitu ya, banyak sekali yang mengunjungi. Nah, sedangkan atau aplikasi yang kita buat tuh sangat sangat populer, di-download oleh banyak orang. Nah, tapi kalau kita tidak menggunakan AdSense, kita mencari iklan sendiri. Nah, cari iklannya itu kan yang susah. Jadi kita kayak sudah capek-capek bikin konten atau bikin aplikasi, tapi kita masih harus mencari brand atau perusahaan yang mau menempatkan iklan di tempat kita. Nah, kalau kita eh, jadi itu kan ada effort sendiri mencari iklan. Nah, kalau kita menggunakan AdSense, kita tidak perlu mencari iklan itu. Jadi kita tinggal pakai iklan yang dititipkan di AdSense. Jadi yang bekerja sama dengan advertiser itu biar si AdSense-nya. Jadi AdSense ini kayak maklar ya, maklar yang menghubungkan antara kita sebagai publisher dengan uh, advertiser si pembuat iklan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa kita menggunakan YouTube AdSense daripada AdSense AdSense yang lain. Produknya tadi kan ada banyak, ada AdMob, ada AdSense di blog atau di website. Tapi mengapa di digital marketing ini lebih memilih YouTube AdSense gitu? Nah, kenapa? Karena sebenarnya YouTube AdSense itu yang paling mudah dan paling tidak ribet di antara ketiga tadi. Kalau AdMob itu kita harus jadi developer ya, jadi kita harus pinter coding dulu untuk karena kan kita harus bikin aplikasi dulu untuk bisa mengunggah aplikasi kita di Play Store. Sedangkan untuk blog atau website itu sedikit lebih ribet karena kita harus ini tadi kita harus belajar tentang SEO. Nah, SEO itu apa? SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi intinya bagaimana caranya membuat blog kita atau website kita itu uh, ramai dikunjungi oleh banyak orang gitu. Nah, membuat traffic di blog atau website kita tuh jadi tinggi. Kita bisa menggunakan SEO. Nah, salah satu fitur dari SEO itu ada backlink, ada juga dengan cara penggunaan hosting dan domain yang tepat. Nah, itu. Jadi untuk pemanfaatan atau mendapatkan AdSense mendapatkan keuntungan dari AdSense dengan menggunakan blog dan website itu kita harus belajar juga tentang SEO. Terus fiturnya SEO sendiri ada banyak, kemudian mungkin kita juga harus fokus di backlink, belajar tentang backlink itu sendiri, terus bagaimana kita menghosting atau membuat domain. Sedangkan di YouTube AdSense kita tidak perlu terlalu fokus mempelajari ketiga hal tersebut karena kita kan sudah ada tempatnya ya di youtube.com, sudah punya domain, sudah punya hosting youtube.com, dan juga sudah dipastikan bahwa YouTube itu trafficnya sangat tinggi, sangat ramai. YouTube adalah uh, media sharing video terbesar di dunia saat ini. Jadi yang perlu kita lakukan ketika kita memiliki channel di YouTube supaya channel kita ramai itu adalah membuat konten video yang menarik. Jadi kita bisa lebih fokus dengan memikirkan konten yang akan kita buat daripada memikirkan tentang hal-hal yang membuat channel kita ramai gitu. Nah, memang di YouTube nanti juga bisa kita memanfaatkan SEO, tapi SEO yang kita manfaatkan itu tidak
tidak usah terlalu expert atau tidak usah terlalu rumit, cukup yang SEO sederhana saja. Tujuannya ya tadi supaya menambah keinginan orang untuk menuju ke channel kita. Tapi sebenarnya dengan kita fokus membuat konten video yang viral, yang memang populer, itu sudah menjadi daya tarik atau poin plus sendiri untuk membuat channel kita menjadi bagus gitu ya, atau channel kita menjadi populer, menjadi banyak dikunjungi. Salah satu contohnya kita bisa misalnya searching ya, kan banyak topik apa ya sekarang yang sedang ramai. Nah, sekarang kan mungkin sedang ramai tentang COVID. Nah, terus kita bikin konten tentang COVID. Misalnya apa ya yang bikin orang-orang tuh datang, misalnya kayak ya kayak yang lagi rame itu kan ada tentang bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh, misalnya seperti itu, supaya tidak terkena COVID. Nah, padahal kan sebenarnya kontennya biasa saja, kayak olahraga, kemudian istirahat yang cukup, nah, terus minum multivitamin, misalnya seperti itu. Tapi kita buat judulnya yang clickbait kayak gitulah, supaya orang paling nggak tuh datang dulu ke channel kita. Nah, atau bisa juga sebenarnya kita ya sudah, karena kita ingin bikin channel YouTube yang berkualitas, jadi kita hanya membuat video yang memang kita concern atau memang kita tertarik, yang tidak apa-apa kita buat semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dan seinformatif mungkin, karena pasti akan ada pasarnya tersendiri. Kayak contohnya misalnya kalian anak TKJ, terus kalian mau bikin video tentang fokus bongkar pasang laptop, membahas tentang bagian-bagian laptop, pasti nanti tetap saja ada pasarnya tersendiri. Pasarnya misalnya teman-teman dari SMK jurusan TKJ lainnya yang butuh belajar tentang part-part pada laptop atau spare part pada laptop, itu kan bisa. Jadi kalian fokus, misalnya video pertama kalian membahas tentang RAM, kemudian video kedua kalian membahas tentang SSD, terus video ketiga kalian membahas tentang misalnya port-port yang ada di laptop. Nah, seperti itu bisa saja. Jadi dibuat sesederhana, yang penting informatif. Ya. Dan terutama dalam membuat YouTube channel atau membuat konten, itu kita tetap harus memperhatikan apa ya, kayak aturan-aturan atau rule-rule-nya, karena ketika kita menjadi YouTuber, kita itu akan terikat pada TOS YouTube dan AdSense itu sendiri. TOS itu adalah Term of Service, jadi banyak aturannya ya. Nanti kalau misalnya video kita tuh plagiat atau kok mengandung konten dengan hak cipta, katakanlah ada lagu yang tidak free atau gambar yang tidak free. Nah, kita menggunakannya itu bisa jadi nanti di take down atau di ban atau dilarang di YouTube gitu. Jadi intinya untuk memulai menjadi seorang YouTuber, pertama yang harus kita perhatikan adalah hindari plagiat atau konten dengan hak cipta. Kemudian kita harus fokus mau bikin apa, dan pastikan yang kita tertarik atau yang kita memang suka mempelajari itu. Karena kalau enggak pasti bosen juga. Sebaiknya kan kita membuat video dalam jumlah yang banyak, karena kita mengejar 4.000 jam itu tadi ya. Jadi pastikan yang channel kita itu sesuatu bertemanya sesuatu yang kita memang tertarik. Jadi kan dengan begitu kita hari ini misalnya bikin misalnya laptop saja. Laptop itu kan bisa terbagi berapa video, misalnya bikin softwarenya, terus hardwarenya sendiri ada apa saja. Nah, itu kan bisa terbagi menjadi 10 sampai 15 video. Pendek-pendek nggak masalah kayak gitu. Dan yang jelas pantang menyerah. Oke.